Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita semuanya telah berada di penghujung Ramadan. Menyebut Allah Maha Besar dengan segala ruhaniyah yang kita hantarkan. Insya Allah kita akan merasakan getaran demi getaran, merasakan kesedihan ketika ditinggal Ramadan. Dan itulah yang sebenarnya harusnya kita capai. Karena seringkali kita ini lupa. Lupa karena sifat-sifat duniawiyah yang hadir di kita itu benar-benar menyelimuti. Baju baru, mau mudik, mau ketemu sanak famili, reuni, halal bihalal. Semua sudah terancang begitu bagus. Tetapi kita harus perlu memperhatikan hati kita. Bagaimana madrasah ruhaniyah, sebuah penggodokan diri ruhani kita semuanya ini nyambung sama diri kita. Apakah ketika Rasulullah SAW ketika mau ditinggalkan Ramadan sampai menangis. Gunung pun menangis, langit pun menangis. Kenapa? Sampai-sampai seandainya bulan suci Ramadan ini diadakan terus-menerus, maka kemudian alangkah bahagianya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan waktunya hanyalah 1 bulan, wabil khusus untuk persiapan 11 bulan. Ini pun juga tentunya amat sangat melihat kita-kita yang dhaif ini, yang lemah. Tetapi manakala 1 bulan itu plus Lailatul Qadar, manakala kita dapatkan spirit seumur hidup, itu luar biasa benar-benar kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ayo kita raih betul. Kita benar-benar mantapkan diri kita, hati kita bahwa Allah Maha Besar. Kita sangat kecil dan kita bukan siapa-siapa. Karena itu hadirin wal hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah. Maka apa yang perlu kita siapkan besok ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Janganlah lupa mandi, janganlah lupa wudhu, janganlah lupa ketika berjalan menuju ke tempat sholat kita membaca kalimat takbir, tahmid, tahlil. Kita kumandangkan, kita bersukaria. Tetapi juga kemudian sedih ketika merasakan ditinggalkan Ramadan. Dan muncul begitu besar harapan, mudah-mudahan tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan. Inilah yang patut untuk kita camkan dalam hati kita yang paling dalam. Semua belajar, saya juga belajar. Maka dari itu hadirin wal hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah, kita sambung berikutnya dengan maaf memaafkan. Ketika kita mengucapkan maaf mudah, tetapi perjuangan untuk memberi maaf dan meminta maaf ini yang berat. Apalagi kita berhadapan dengan hablum minanas. Manusia itu ada yang seperti halnya kedondong, kelihatannya halus di luar tapi nyerongot di dalam. Bisa jadi ketika kita meminta maaf, dia ya saya maafkan, tetapi hatinya dongkol, masih punya dendam. Tapi sekali lagi berusahalah untuk tulus tetap memberi maaf dan meminta maaf. Ada orang modelnya seperti salak. Salak itu dari segi bungkusnya kasar, tapi di dalamnya halus. Ada orang yang modelnya itu suka menyenangkan orang lain. Idkhalus surur, pandai untuk menyenangkan orang lain. Sekalipun dia pakaiannya biasa-biasa saja.
Ada orang yang modelnya itu halus tetapi sepet. Makanya itu salak pondoh dengan salak sepet tidak sama. Salak sepet tetap acuh tak acuhnya ada. Dan itu salah tempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi mau senyumnya itu tidak 2 senti. Cukup dihentikan separuh. Itu. Akhirnya kemudian mengundang pukulan. Seperti itu. Makanya kemudian kita ini harus berusaha tetap kokoh. Katanya lulus Ramadan harus bisa menjadi orang yang bisa menahan emosi sekaligus mampu menjadi pribadi yang bisa memberi maaf dan meminta maaf. Lalu ada orang yang istimewa. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Benar-benar lisannya manfaat. Jawarihnya, anggota badannya manfaat. Perilaku kehidupan Ramadannya patut ditiru. Bahkan sampai pas waktu akhir dari Ramadan, beliau tidak lepas untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pribadi-pribadi yang seperti dulu. Nah, kita harus patut untuk mencontoh pribadi-pribadi beliaunya seperti itu. Beliau adalah orang-orang muttaqin yang lulus dari pendidikan Ramadan. Karena itu, jadilah orang-orang yang mampu memberi maaf dan meminta maaf. Karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Waqiah TV yang senantiasa benar-benar bahagia zahir maupun batinnya. Kalau sudah demikian maka ditambahi lagi. Apa tambahannya? Agak berat. Apa itu? Yaitu kita berpuasa di bulan Syawal. Syawal itu artinya kan peningkatan. Kalau penurunan namanya Syawal. Sehingga kemudian kita harus belajar lagi berpuasa. Walaupun sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadan, summa adba'ahu bisittin min Syawal, karena kasiyamid dahri. Kalau orang mampu puasa di bulan Syawal, sunnah, 6 hari saja, maka nyambung dengan Ramadan, insya Allah ganjarannya seperti halnya puasa utuh setahun. Istimewa. Walaupun demikian berat melakukannya. Seringkali gagal, kadang malamnya sahur, pagi, siang sudah berbuka. Kita belajar sama-sama untuk mengisi Syawal, salah satunya dengan puasa sunnah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena itu di penghujung akhir Ramadan ini, mari sama-sama kita siapkan. 1, maaf. Yang kedua, kita siapkan puasa sunnah. Yang ketiga, kita siapkan apa? Rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan baju baru, kita mendapatkan banyaknya makanan, dan juga kita semuanya bersyukur kepada Allah masih diberikan nafas dan umur, apalagi di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan benar-benar mohon maafnya lahir batin, dan kita semuanya benar-benar tidak mengutamakan online, tapi mengutamakan offline terlebih dahulu. Upayakan kalau ada kesempatan, ada kesehatan, sungkem sama orang tua yang masih hidup. Yang sudah wafat, bersimpuh, doakan orang tua. Doakan almarhum, almarhumah, supaya mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh kita. Maka kemudian itu kita persiapkan. Dan yang keempat yang kita perlu persiapkan, yaitu adalah silaturahmi. Kita upayakan diri kita ini bisa silaturahmi. Menyambung bagaimana hubungan kita dengan sesama itu bagus. Kalaupun ada salah, segeralah minta maaf. Karena bagaimanapun juga orang yang merasa punya salah, itulah orang yang paling
istimewa, orang yang terdepan. Daripada orang yang tidak pernah mengakui dirinya bahwa dirinya pernah salah. Karena itu teman-teman ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, silaturahim itu bahkan ditegaskan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Itu ada beberapa keistimewaan. Pertama, silaturahim kalau lillah karena Allah, tidak ada kepentingan apapun, maka silaturahimnya akan langsung diberikan balasan oleh Allah. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi karena dia niatnya lillah, karena Allah, dia akan dapat pekerjaan. Bisa jadi karena silaturahimnya lillah karena Allah, dia akan dapat jodoh. Bisa jadi ketika silaturahimnya lillah karena Allah, dia ternyata terurai kesulitannya sehingga berubah menjadi kemudahan dan kemudahan. Yang kedua, dia dicintai oleh malaikatnya Allah. Yang ketiga, dia akan disukai oleh banyak orang karena keakrabannya, karena entengnya. Dan yang keempat, dia tentunya akan mendapatkan rezeki yang barokah. Ayyub satolahu fi rizki wa yungsa'alahu fi asari. Barang siapa yang kemudian suka silaturahim, maka dia akan mendapatkan rezeki yang luas, yang lebarnya itu antara timur dengan barat. Dan juga dia akan mendapatkan usia yang barokah. Raih, capai ini. Tetapi catatannya silaturahimnya harus lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita sama-sama meraih itu, silaturahim perbanyak, sehingga insya Allah tandanya orang yang rajin silaturahim adalah orang-orang yang lulus dari pendidikan Ramadan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa percaya iman kepada hari akhir dan kiamat, pastilah dia adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Maka ayo berangkat dari diri kita yang paling dhaif, lalu kemudian juga panjenengan kita rajin silaturahim. Selama kesempatan, kesehatan itu ada, teruslah bersilaturahim. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, diakui menjadi orang-orang yang lulus dari pendidikan Ramadan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan dan dicita-citakan, utamanya adalah bertemunya kembali ke Ramadan yang akan datang, benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sang surya menampakkan sinarnya di pagi hari, pastilah ada sisi gelap yang tak tersinari. Iwak peyek, iwak teri, sampai tuwek tetap silaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.